Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga segala nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan syukur kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita tuturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang diberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu apa kabar semuanya hari ini? Kalau santri ditanya seperti itu, biasa jawabannya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kalau MR, Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Dan Alhamdulillah setelah hadir bersama kita 103 pengamat ilmu mandat rezeki, orang-orang ajaib insya Allah. Ada Brau, Kaltim, Masya Allah, Sukabumi, Medan, Padang, Batam, Jambi. Jauh-jauh ini Masya Allah. Bandung, Bekasi, NTB. Masya Allah, Bandung hadir belajar. Sinyalnya kurang bagus macet videonya. Apakah seperti itu? Oke. Di sini semoga lancar ya. Baik. Dari ujung Bangil hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin juga telah datang ke pesantren kami di pesantren saat ini. Mohon izin, sini sedang persiapan untuk hujan. Petir menyambar-nyambar, mungkin suaranya sebagian masuk gitu ya. Semoga jaringannya tetap kuat walaupun dalam keadaan apapun. Ala kulli hal, alhamdulillah. Dan kemarin juga telah hadir ke pesantren beberapa dari teman-teman CTMR, TFT 6, Masya Allah selamat datang. Dari Kaltara, banyak dari teman-teman Medan, Padang, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya dan dengan menggunakan protokol kesehatan pastinya. Semoga yang teman-teman yang lain, Insya Allah, semoga bisa berkunjung juga ke pesantren Khairul Raziqin. Baik, hari ini kita akan bahas sedikit tentang perisai rizki menggunakan tadabbur apa yang telah terjadi di Ma'arokatil Hunain. Karena background saya adalah di Sirah. Coba perisai mandat rezeki apa sih yang pernah terjadi di masa Rasulullah? Kan kita bahas. Baik, hari ini kita akan bahas tentang perang Hunain. Dari perang Hunain ada terjadi di sana perisai rezeki yang menutupi di antara sahabat yang membuat nanti Allah akan menghentikan sedikit di antara rezekinya Allah untuk para sahabat ini. Maka kemarin kita telah membahas tentang di pekan lalu bagaimana landasan ilmu mandat rezeki, bahwa sesungguhnya kita meyakini rezeki Allah itu seperti air bah. Besar dan banyak, kita nggak akan pernah bisa menghitungnya. Tetapi kalau kita menggunakan perisai, kita menggunakan payung, kita menutupi diri kita dari rezeki itu tidak akan pernah datang kepada kita. Dan perisai itu adalah dosa. Kayak pengen hadir, maka yuk bismillah buka perisainya. Nah, soal Hongkong hadir juga, Makassar dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya langsung mulai ya. Nah, peperangan Hunain ini kita insya Allah nggak terlalu panjang, ya. Nanti silahkan dituliskan ketikan pertanyaannya. Nanti teman-teman admin akan bantu menampilkannya. Baik, dari peperangan Hunain. Perang Hunain pernah terjadi itu di tahun ke-8 Hijriah. Hunain itu posisinya tidak terlalu jauh dari kota Makkah. Saat itu Rasulullah melakukan serangan besar-besaran karena saat orang-orang Mekah yang sudah memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah mengingkari perjanjian itu. Ketika mereka mengingkari perjanjian, maka perjanjian batal, maka siaplah untuk terjadi peperangan. Saat itu posisi Rasulullah dengan orang-orang Mekah sudah berbalik arah. Dulu Rasulullah orang-orang muslimin, mereka minoriti. Tapi ketika terjadi perdamaian dan Rasulullah mendakwahkan dakwahnya dan berlipat-lipatlah sampai 10 kali lipat jumlah muslimin, disitulah orang-orang musyrikin baru menyadari mereka salah mengambil musuh. Ketika menyadari itu dan mereka telah memfitnah, membuat kesepakatan yang bahasanya kurang adil gitu ya di dalam perjanjian Hudaybiyah, maka setahun setengah setelah itu, jadi tahun ke-6 itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, terjadi perdamaian, gencatan senjata. Selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Qadarullah baru satu tahun setengah, perjanjian ini telah telah digagalkan, telah disalahi oleh orang-orang Mekah. Yang mirip saat ini kita dapati misalkan di Palestina baru sebulan yang lalu gencatan senjata, hari ini sudah dikirimkan kembali roket-roket, dikirimkan lagi bom-bom untuk menghancurkan orang Palestina. Ya mirip seperti itulah ya.
Kira-kira gitu. Bismillah ya, sore ini kita buka perisainya. Wih, Masya Allah, Hilmi Santi Pesantren Khair Razikin. Oh Hilmi. Baik, kembali ke materi. Di sini, ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, maka Makkah tertaklukkan tanpa perlawanan yang berarti gitu ya. Mereka benar-benar udah angkat tangan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan ditaklukkan. Tapi di sebelah dari Mekah itu ada namanya daerah namanya Hunain. Ada suku Hawazin dan Sakif. Nah, di dekat situ ada sebuah lembah namanya Hunain. Ketika mereka mendengar Hawazin dan Sakif ini, dan ini kelompok besar, bahwa Muhammad Rasulullah telah menaklukkan Makkah, maka mereka khawatir mereka akan diserang selanjutnya karena mereka musuhi Rasulullah. Maka mereka menyiapkan pasukan gabungan yang berjumlah sampai 20.000 orang. Pemimpin mereka masih sangat muda saat itu, namanya Malik bin Auf al-Ansori. Malik bin Auf al-Ansori. Umurnya baru 24 tahun, anak seorang ketua suku yang baru didaulat menjadi sebuah pemimpin suku. Dan di situ kumpullah kabilah-kabilah bergabung menjadi satu, Hawazin, Sakif, dan beberapa kabilah lain. Maka terkumpul dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 20.000 pasukan. Dan mereka memiliki seorang ahli strategi perang yang sangat terkenal, namanya Duret bin Shimmah. Nah, ini nanti akan menjadi otak dari peperangan ini, yang sebenarnya dia sangat bijak gitu ya. Yang membuat kekalahan di antara muslimin adalah karena pemikiran Duret bin Shimmah. Nah, Malik ini anak muda yang darahnya masih meletup-letup gitu ya. Dan karena itu dia kurang hati-hati ketika membuat sebuah keputusan. Kalau Duret itu saking sepuhnya, udah 100 tahun lebih umurnya, sampai beliau ketika berperang itu tidak berperang dalam artian dia berjalan, dia dibawa tandu. Yang dibutuhkan untuk dari Duret adalah dia bijak, dia pintar dalam membuat strategi perang. Walaupun mungkin nggak bisa ngapa-ngapain dalam menggerakkan tangan ataupun tubuhnya, dia dibawa pong, tapi dia dibutuhkan dalam peperangan itu karena pemikiran dia yang sangat pintar, ya kalau bahasa muslimin kayak Khalid bin Walid seperti itu. Nah, salah satu di antara kesalahan yang dilakukan oleh Malik saat itu sebagai musuh itu membawa pasukan dan mereka membawa anak dan istrinya, mereka semua diajak. Kita mau perang anak istri tapi diajak. Karena Malik berpikir, kalaupun misalkan pasukan itu nanti udah bawa anak sama istri, ketika kalah, maka nggak mungkin tuh orang akan berani lari. Bahasanya adalah pasukan ini nanti akan tertahan dengan anak dan istrinya. Jangan sampai kalau mereka kalah, mereka mundur lari. Karena kalau mereka mundur, mereka akan meninggalkan anak dan istrinya. Maka anak dan istrinya dibawa semua. Hewan ternaknya dibawa semua. Semua barang-barang dimiliki dibawa semua oleh orang-orang kafir ini. Maka setelah itu dibawa gitu kan, Duret mendengar, loh kok ada suara tangisan bayi. Maka ditanya gitu, ini suara apa? Itu anak-anak mereka, pasukan semua dibawa. Perang apa yang kalian bawa sampai anak-anak kalian? Ya biar ini anak pasukan nggak lari gitu kan bahasanya. Tapi kota ruah nanti akan menjadi salah satu di antara sebab juga nanti ketika mereka bergerak, nanti ketika itu terjadi tawaran cukup besar ketika mereka kalah, itu ketika tawanan semakin banyak karena bawa anak dan istri-istri mereka. Nah, di sini pasukan muslimin ada berapa? Pasukan muslimin ada 10.000 yang datang dari kota Madinah, bergerak menuju Mekah. Ini ada muslimin yang kuat dan taat, yang sudah terbina, sudah tertempa mental mereka. Tapi di atas itu semuanya ada juga yang 2.000 orang, yang orang baru masuk Islam, orang-orang Mekah yang ditulakokkan, yang dibebaskan gitu kan. Bahasanya mu'alaf gitu. Ada sebagian yang mu'alaf. Maka ternyata Masya Allah ketika berjalan, ini kan 10.000, 12.000 jadinya. 10.000 dari Madinah, 2.000-nya dari kota Mekah, pasukan tambahan. Ketika jalan, mereka mengatakan, "Lanukhlibal yauma minal qillah." Kami hari ini gak akan pernah kalah karena jumlah kami sedikit. Enggak. Kenapa jumlah kami besar? Loh kami dulu, jumlah kami 300 ngelawan 3.000 orang ketika di Badar, menang loh. Lah sekarang jumlah kami ada 12.000, Masya Allah. Confirm menang nih, itu bahasanya. Maka apa yang terjadi? Menggerakkan pasukan yang sudah dalam posisi mereka terlena dengan kemenangan yang confirm persentase kemenangan itu 99% bagi mereka meyakini hal itu. Jadi kan mereka ada orang-orang yang agak dalam tanda petik ada rasa sombong, ada rasa menyepelekan dalam perjalanan perang ini. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Ketika perlawanan berimbang, bahkan mayoriti jumlah muslimin itu minoriti daripada musuhnya. Ketika di dalam perang Badar perbandingannya 1:3, nanti ada perang Mu'tah juga perbandingan sangat kecil. Bayangin 30.000 Tabuk, nanti 30.000 ngelawan 200.000. Itu kan jumlahnya yang nggak berimbang sama sekali gitu. Nah ini jumlah muslimin, Masya Allah banyak 12.000. Sampai mereka mengatakan kami nggak akan pernah kalah karena jumlah kami nggak sedikit loh ya, jumlah kami besar.
Maka apa yang terjadi? Dalam perjalanan, biasanya perjalanan dari Mekah ke area Hunain itu butuh cuma beberapa hari saja. Ini ketika perjalanan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi harusnya misalkan 2 hari udah nyampe ke Hunain, ini sampai 4 hari ataupun 5 hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah area yang strategis di area Hunain telah diambil alih oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka saat itu apa yang terjadi ketika diambil alih orang-orang musyrikin? Orang-orang muslimin datang. Jumlah mereka memang 12.000 sih ya. Tetapi ketika mereka melewati lembah Hunain, mereka menuruni daerah-daerah Hunain, maka disitulah yang terjadi orang-orang Hawazin itu sudah menyiapkan panah-panah mereka. Cuing, cuing, cuing. Mereka di atas bukit-bukit, orang-orang muslimin baru di bawah gitu, mau naik ke atas bukit, mau melewatin bukit itu, Qadarullah yang dipanahin dari atas. Maka panglima pertama yang di depan, paling depan adalah Khalid bin Walid dan Bani Sulaim. Mereka kena panah, mereka berjatuhan, berguguran satu persatu. Orang-orang tadi yang datang dengan gaya, woi menang nih, telak nih pasti ini. Ternyata mereka ada orang yang mengatakan itu, orang yang pertama kali kabur ketika panah-panah itu berdatangan bagikan hujan. Mereka lari semuanya. Bahkan diceritakan Khalid telah meninggal. Tapi Khalid tidak meninggal. Maka dalam perjalanan terus bergerak, apa yang terjadi? Orang-orang muslimin yang tadi mengatakan dirinya, kami loh jumlahnya 12.000, nggak akan mungkin kalah. Terus apa yang terjadi? Ternyata jumlahnya 12.000 semuanya menguap, mundur. Bahkan ada sebagian pasukan yang belum sampai di medan perang itu, mereka sudah lari duluan. Kenapa? Mendengarkan pasukan dari depan padahal lari tunggang langgang. Muslimin kocar kacir. Maka disitulah Rasulullah berteriak kepada para sahabat, ana Rasulullah gitu. Saya Rasulullah. Tanya para pasukan muslimin berkocar kacir, mundur itu kan semuanya. Maka terdengarlah di antara mereka ada sebagian sahabat utama di antara para sahabat, maka terkumpul di antara mereka 100 orang. Yang saat itu ketika datang pamanda beliau namanya Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah bahagia, Abbas datang. Kenapa Rasulullah bahagia? Karena Rasulullah tahu suara Abbas itu kencangnya luar biasa. Jadi kalau Rasulullah berteriak gitu kan, itu kencang. Tetapi kalau Sayyidina Abbas berteriak, itu kencang pakai banget. Saya teringat ketika Qadarullah beberapa tahun lalu umroh bareng Ustaz Nasrullah, umroh pertama saya gitu ya bersama beliau. Membawa satu rombongan cukup besar, nggak besar juga sih, sekitar 60 orang. Dan pembimbingnya ada 2 gitu. Pembimbing utama Ustaz Nasrullah, saya sebagai asisten yang lagi di training saat itu. Maka ingat lagi tawaf, sa'i, lagi tawaf 7 putaran, habis itu sa'i beberapa putaran gitu. Itu Ustaz Nasrullah membimbing doa ke kita semua. Rabbighfir warham gitu kan. Maka saat itu beliau pengen training saya, maka beliau, akhi, antum melanjutin doanya. Siap Ustaz. Maka saya teriak, Rabbighfir warham. Kok kecil? Akhi, kencengin suaranya. Udah maksimal Ustaz. Saya sudah teriak semaksimal mungkin, sudah sampai tenggorokan tuh seraknya luar biasa gitu ya. Tapi ternyata nggak dengar juga jamaah. Maka jamaah dibagi 2, sebagian mau Ustaz Nas, sebagian sama saya. Saya ngebayangin, Masya Allah, kita udah teriak maksimal, ternyata suara Ustaz Nas masih jauh lebih tinggi daripada suara kita. Karena ketika di sa'i itu kan benturan suara-suara yang lain kan tinggi sekali gitu ya. Maka ngebayangin saat itu perang, lagi kocar kacir nih, Rasulullah manggilin para sahabat, itu nggak kedengaran. Karena para sahabat juga nggak tahu di mana Rasulullah gitu. Saking paniknya saat itu, para sahabat udah nyelamatin diri aja dulu, mundur gitu. Maka ketika datang Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, itu langsung Rasulullah tersenyum. Kalau bahasa kita mukabir sot itu ya, pengeras suaranya datang. Maka dipanggillah para sahabat, ayyuhal ahlus sajarah, hai kalian penduduk orang yang pernah berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Itu orang-orang sebelumnya adalah yang ashabus syajar yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Mereka datang. Dan ternyata alhamdulillah terkumpul 100 orang. Musuhnya ada berapa lawannya? 20.000 orang. 100 dibandingin 20.000 nggak ada apa-apanya. Tetapi yang 100 ini tawakal sama Allahnya kuat. 100 ini bisa membalikkan keadaan yang daripada 12.000 telah hilang. Kebayang pasukan 12.000, tersisa cuma 100. Maka 11.900 itu mundur, Pak. Sisa berapa? 100 orang. Dan 100 ini melawan 20.000 orang. Maka di antara para sahabat itu meringsek masuk langsung mendekat ke Malik untuk membunuh Malik. Mereka kaget, loh, kok bisa jumlah 100 bisa mengalahkan 20.000 orang, bahkan bisa meringsek masuk pada pimpinan mereka. Apa yang terjadi? Mereka gantian yang lari tunggang langgang. Di sisi lain memang ada bantuan dari Allah. Allah menurunkan para malaikat, hanya dalam para malaikat ini menampakkan wajah, tetapi tidak mengikut berperang secara langsung. Karena dalam riwayat sejarah pasukan
perang malaikat itu hanya berperang secara langsung hanya di perang Badar. Selain perang Badar tidak ada yang berperang secara langsung. Apa yang terjadi? Masya Allah, kemenangan bagi orang-orang muslimin. Orang-orang tadi yang lari itu mundur semua itu. Duh, ternyata mereka baru menyadari, ternyata loh, kita masih berperang. Di sana ada Rasulullah. Loh, ternyata kita menang loh. Balik lagi berut gitu kan. Menang, balik lagi ke pasukan dan bersama Rasulullah. Nah, dari situ kita dapati satu hal bahwa sesungguhnya ketika ada dosa di dalam hati gitu kan, nanti keberanian pun akan sirna. Jadi yang muncul seperti yang tadi diceritakan, mereka datang dengan angga-anggaan gitu ya, dengan kesombongan mereka, sebagian sahabat rasa kayak kita nggak mungkin kalah nih, jumlah kita menang nih. Bahasa mereka adalah orang yang udah di atas awan gitu kan, udah di atas angin, confirm menang gitu kan. Ternyata Masya Allah, keadaan berbalik menjadi sebuah kekalahan yang sangat menyedihkan. Mereka lari tunggang langgang. Tetapi keadaan berbalik kembali ketika orang-orang soleh, orang-orang yang niatnya baik gitu ya, berkumpul, jumlah mereka nggak banyak, cuma 100. Tapi itulah pada pengubah sejarah. Di dalam mereka dipimpin oleh Rasulullah. Ada Khalid bin Walid sebagai pimpinan utama saat itu, paling depan beliau. Ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat mulia yang lainnya terkumpul mereka cuma 100. Tapi bisa membalikkan keadaan terhadap 20.000 orang. Maka ketika perisai rizki menutupi hati, menutupi dada, menutupi diri kita, maka kemenangan itu menjauh. Orang-orang tadi dibersihkan, dimundurkan dahulu. 11.900 orang tadi lari tunggang langgang. Mereka meletakkan perisai rizki dalam diri mereka. Apa itu? Kesombongan. Bahwa supaya menang ini gitu bahasanya. Kalau sombongan menutupi, Allah nggak akan turun tangan, Allah nggak akan bantuin. Kayak Rizky lagi nutupin kita, kemenangan jauh. Tetapi ketika datang 100 orang, walaupun jumlah mereka sangat sedikit gitu ya, tapi mereka tidak menutupi diri mereka dengan perisai itu, mereka tetap bertawakal pada Allah. Ya Allah, berikanlah apa yang Kau telah berikan kepada Rasul-Rasul terdahulu, Kau menangkan mereka ya Allah. Maka Allah turunkan bala bantuannya. Jumlah mereka nggak banyak, cuma 100. Dan para sahabat yang 100 itu tak satu pun yang bisa melihat para malaikat yang diturunkan. Karena apa? Diceritakan bahwa yang sesungguhnya yang bisa melihat para malaikat itu adalah orang-orang kafir. Nampak di wajah mereka. Tapi bagi orang-orang muslimin itu tidak nampak gitu. Maka di sini kita dapatin satu hal bahwa sesungguhnya semua hal bisa jadi di dalam keseharian kita atau mungkin sisa sejarah ini bisa membagikan ibrah bagi kita bahwa sesungguhnya ketika kita menutupi diri kita dengan dosa-dosa, maka kemenangan itu akan jauh. Tapi Masya Allah dengan 100 orang tadi bisa membalikkan keadaan, kemenangan Nasrullah atau pertolongan Allah datang gitu ya, diceritakan dalam surat ke-27, ayat ke-27, "Summa anzalallahu sakinatu ala rasulih." Maka Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya Rasulullah dan terhadap orang-orang mukminin. Wa anzal junud dalam taroha, dan Allah turunkan pasukannya engkau tidak bisa melihatnya wahai orang-orang muslimin. Masya Allah gitu ya. Dan dari situ kemenangan Allah berikan ghanimah. Ghanimah itu bahasa diberikan rezeki yang sangat luas. Ada 6.000 tawanan. Tawanannya aja ada 6.000. Sisanya mereka kabur. Tapi tawanan 6.000 ini nanti akan membayar apa ya, tebusan untuk diri mereka untuk ditambahkan kepada kas negara. Di situ ada 24.000 onta. Bayangin ontanya sampai 24.000. Ada 40.000 perak, ada 40.000 domba. Banyak banget. Jadi rezekinya itu wow, Masya Allah. Min haitsu la yahtasibnya luar biasa banyak. Dan ternyata saat itu para pasukan kembali semuanya dan bawa ghanimah yang begitu banyak luar biasa. Dan saat itu pula para sahabat dibagikanlah ghanimah-ghanimah itu. Ghanimah itu dibagikan nanti kepada orang-orang muslimin di Ji'ronah namanya. Kalau jamaah haji, ini kan beberapa ada alumni umroh bersama Ustaz Nasrullah. Biasanya diajak ke tempat namanya Ji'ronah untuk mengambil umroh yang kedua. Di situ Allah bagikan Rasulullah bagikan ghanimah terhadap orang-orang muslimin. Tapi menariknya, ghanimah itu dibagikan bukan kepada orang 100 tadi yang posisi paling depan. Ketika berperang mereka rela mati untuk Rasulullah. Ternyata orang-orang 100 ini nggak dapat apapun. Ternyata orang yang dapat yang ghanimah sebanyak itu, rezeki yang melimpah ruah itu, orang yang tadi datangnya itu udah jalannya santai gitu ya, ogah-ogahan. Dan ketika berperang mereka lari gitu kan, balik-balik perang udah selesai, ternyata dibagi ghanimah yang sangat banyak oleh Rasulullah. Bahkan satu di antara mereka dapatnya Sofan, misalkan orang kaya raya Mekah, itu dapat ghanimah sampai 100 ekor onta. Ada orang Mekah yang dapat satu orang nih, mu'alaf gitu ya, yang baru masuk Islam,
dapat 300 ekor onta. Kalau misalkan 1 ekor onta 50 juta, kebayang kalau 100 5 miliar. Kalau misalkan dapat 300, maka langsung dapat 15 miliar. Itu pun berperang pun nggak ikut bahasanya. Ya ikut hadir aja. Ketika perang lari udah selesai tahu-tahu gitu kan kejadiannya. Itu mereka dapat besar-besar. Tetapi orang 100 tadi yang di tim utama Rasulullah ternyata nggak dapat ghanimah itu. Maka ada kisah obrolan menarik antara sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, orang soleh yang bersama Rasulullah. Beliau dalam barisan 100 orang itu datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sedang membicarakanmu tentang pembagianmu terhadap orang-orang yang ikut berperang, pembagian ghanimah. Engkau berikan kepada mereka harta yang begitu banyak, dan kau tinggalkan kami, orang-orang Ansor itu, tidak mendapatkan ghanimah. Maka Rasul bertanya, fa'ina anta min dzalika ya Sa'ad? Wahai Sa'ad, apakah kamu bagian orang yang mana Sa'ad? Apakah orang ikut dalam membela mereka? Maksudnya ikut pendapat mereka, yang ikut bahasa, ikut sedih dengan bagian Rasulullah, atau orang yang redo dengan pembagian itu? Maka beliau mengatakan dengan jujur, ya Rasulullah, aku bagian dari kaumku. Maksudnya apa? Aku juga kepikiran, ya Rasulullah, kok Rasulullah ngasih ghanimah kepada orang-orang itu, bukan pada kita gitu. Maka Rasulullah minta ngumpulin para sahabat, dikumpulkanlah mereka. Maka Rasulullah mengatakan, ya masyarul ansor, wahai orang-orang ansor, telah datang kepada diriku omongan kalian seperti ini tentang pembagian. Kalian bisa, juga aku datang katanya. Aku datang kepada kalian dan kalian dalam keadaan tersesat dan aku menjadikan jalan petunjuk bagi kalian. Kalian dulu orang yang miskin, dengan wasilah kedatangnya aku pada kalian, maka kalian dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalian saling bermusuhan satu sama lain, terkenal Aus dan Khazraj, orang Madinah saling berperang. Ketika aku hadir, kalian didamaikan di situ. Maka ya orang Ansar, ajibuni, maka berikanlah jawaban kalian pada diriku. Silahkan debat aku. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan mendebatmu? Dengan apa kami mendebatmu? Udah jawab saja. Kalian bisa mengatakan, wahai Rasulullah, engkau datang terusir dari kaummu dan kami menyelamatkanmu. Ya Rasulullah, engkau datang tidak memiliki apa-apun, kami berikan bekal untuk dirimu. Ya Rasulullah, kami menolong dan sebagainya. Kalian bisa mengatakan itu. Enggak ya Rasulullah, kami enggak akan mengatakan itu ya Rasulullah. Wahai para sahabatku, maka dilanjutkan oleh Rasulullah, andai saja bukan karena hijrah, pastilah aku bagian dari orang Ansor. Ada Ansor, ada Muhajirin. Karena ada kau dari Mekah saja, aku disebut Ansor sebagai Muhajirin. Tapi kalau aku pun misalkan tinggal di Madinah, aku akan menjadi orang Ansor seperti kalian. Dan wahai orang Ansor, andai saja orang-orang itu semua berjalan ke sebuah lembah dan mereka melewati sebuah lembah satu, dan orang Ansor melewati lembah yang lainnya, pasti aku akan berjalan bersama orang-orang Ansor. Maka orang Ansor, apakah kalian tidak redho ketika kalian pulang dengan membawa Rasulullah dan Allah di dalam hati kalian, dan orang-orang itu membawa domba dan onta-onta dunia? Apakah kalian nggak redho? Iya kami redho ya Rasulullah, kami pulang bersama ya Rasulullah, asalkan kau bersama kami ya Rasulullah. Maka semenjak itu para orang Ansor didoakan spesial oleh Rasulullah, Allahumma arham Ansor, ya Allah rahmatilah orang Ansor, wa abnaul Ansor, dan anak-anaknya orang Ansor, wa abnaul Ansor, dan anak-anaknya orang-orang Ansor, itu orang-orang Madinah. Radina bi Rasulillah, kami ridho dengan Rasulullah. Maka selanjutnya adalah temanya, ketika orang-orang itu kembali, mereka kembali tidak bawa apa-apa memang, rezekinya mereka memang pas-pasan, tetapi mereka dapat ridhonya Rasulullah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin terpenting. Maka teman-teman, seperti gini, kalau kita mendapati Ustadz Nasrullah gitu ya. Ustadz Nasrullah ketika berbicara ke pembukaan gitu kan, doakan rezekinya 5 miliar tiap bulan, oke, fine. Dan itu bagus gitu ya. Kalau kita rezeki 5 miliar tiap bulan, kita bisa membahagiakan, memuliakan orang lain, ngumrohin orang, bersedekah, berzakat, kan gitu. Tetapi juga Ustadz Nasrullah berbicara di ujung dari doa itu adalah semoga kita mati husnul khatimah dan bersama Rasulullah. Setiap pembukaan pasti begitu. Rasulullah ingin memanggil bahwa ada orang-orang mungkin bisa jadi sedang ditaklif hatinya, sedang dilembutkan hatinya, agar mau ikut ngaji, agar mau ikut duduk bareng, yuk kita dapat keajaiban rezeki. Tapi ada juga orang yang udah nggak butuh itu, keajaibannya adalah ketika mendapatkan rezeki yang terbaik bersama Rasulullah dan Allah. Gitu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, poin besarnya adalah, yuk kita sama-sama buka perisai rezekinya, baik itu perisai rezeki dalam bentuk zahir, misalkan kemaksiatan, ataupun kemaksiatan dalam hati kita, adanya kesombongan di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang kita diskusikan, dipersilahkan. Baik. Baik, karena hari ini tidak ada host, saya langsung merangkap jadi host, silahkan ditulis. Masya Allah. Wonogiri hadir.
Dimiliki, Masya Allah. Ambon luar biasa. Manado hadir, Makassar hadir, Malang, Anyer, Hong Kong luar biasa, Jogja hadir. Baik. Oke. Ada pertanyaan kah? Yang Pak Joman Rezeki, Bandung hadir, alhamdulillah. Baik, poinnya Bapak Ibu, semoga kita bisa mengambil ibroh dari sini, baik itu dalam artian misalkan kita membuka perisai rezeki, dalam artian misalkan kita suka terlambat dengan sholat dan sebagainya, sebisa mungkin rezeki itu di perisai-perisai itu dibuka untuk apa? Mendapatkan rezeki dari Subhanahu wa taala. Baik itu perisai-perisai dalam bentuk yang zahir, nampak gitu ya, ataupun yang tidak nampak, bisa jadi dalam hati kita. Hati-hati, misalkan kita rajin sholat tetapi pengen banget dipanggil sebagai seorang ahli ibadah, atau misalkan Bapak Ibu misalkan gitu ya, biasa dipanggil teman-temannya sebagai ustadz gitu ya. Saudarullah misalkan nggak dipanggil sama ustadz, dipanggil bapak gitu. Misalkan Pak Ali gitu. Biasanya dipanggil ustadz Ali, kok aduh ada rasa yang beda nih gitu. Biasanya dipanggil ustadz, sekarang dipanggil Ali saja. Maka itu bisa jadi ada bagian dari periksa rezeki. Wah, ini pengen banget dihormatin. Makanya saya takzim sekali ketika Ustadz Nasrullah kemarin menyampaikan, tolong jangan panggil saya sebagai ustadz. Panggil saja saya Pak Nasrullah. Maka sebagian kita, ya Ustadz, kayak gimana ya, emang guru saya gitu ya. Beliau ingin bahasanya menjaga hati beliau gitu ya. Allah, luar biasa beliau. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Nazifa Dewi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apakah kalau kita sudah masuk gua keajaiban, begitu keluar bungkus permen datang terus, artinya kita cepat selesai perisai kita cepat, SLS itu selesai perisai kita. Baik, kita sudah masuk gua keajaiban, habis itu keluar, begitu keluar bungkus permen datang terus, artinya kita cepat selesai. Baik, ketika Allah berikan udah masuk gua keajaiban, habis itu kita dapat bungkus permen, maka yakinlah satu hal bahwa sesungguhnya Allah pengen ngasih rezeki kita. Tandanya bukan tandanya kita sudah selesai dengan perisai kita, tandanya Allah pengen ngasih rezeki pada kita. Karena kalau kita connectingnya adalah kalau kita sudah selesai dengan perisai rezeki, bahasanya kita udah bersih dari perisai rezeki, dia khawatirkan bahwa bisa jadi nanti kita gitu ya, malah merasa diri kita seperti orang yang udah soleh nih gitu. Itu malah jadi perisai rezeki yang lebih besar daripada yang lainnya gitu. Maka iblis diantaranya ibadahnya luar biasa. Ketika dia ibadahnya tinggi gitu, merasa sudah di atas awan, maka saat itu apa yang terjadi? Dia merasa anak khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ketika sudah berpikir sudah lebih baik daripada Adam, maka ketika diminta untuk menghormati Adam, nggak mau. Ketika nggak mau, apa yang terjadi? Ada rasa sombong. Ketika sombong dikeluarkan oleh Allah. Maka mungkin penempatannya gini. Ketika Allah berikan ketika berikan berikan bungkus permen yang banyak, husnudon. Allah sedang ingin berikan hadiah kita yang banyak, yaitu permen manis. Tidak connecting dengan perisai rezeki. Walaupun misalkan kita berpikir, kita udah gak ada perisainya, kita pasti punya perisai rezeki itu. Tapi kita meminimalisirnya, kita buka satu persatu. Kalau kita bisa membuka semuanya, rezekinya habis-habisan pasti. Nah, kita minimal buka dikit, dan jangan saya pernah berpikir bahwa kita bisa membuka semua perisai rezeki kita. Nggak akan mungkin. Tapi setidaknya meminimalisir perisai-perisai yang menutupi diri kita. Oke, itu mungkin Ibu ya. Terus ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara melepaskan perisai rezeki yang tidak tampak? Syukron. Oh ya, tadi ada pertanyaan sebelumnya berarti. Bagaimana cara melepaskan perisai rezeki yang tidak tampak? Ibu, perisai rezeki yang tidak tampak itu di hati. Dan ini sangat hati-hati. Babnya adalah bab tema tinggi tentang keikhlasan. Ada nanti ketika di yaumil akhir, di yaumil hisab itu, orang yang pertama kali dihisab dan dicemplungkan ke dalam neraka adalah satu, orang ahli ilmu, orang ahli sedekah, satu lagi mujahid. Wih, luar biasa. Ini amalan tinggi-tinggi semua. Kenapa dicemplungin? Ternyata dia kecemplung di dalam perisai rezeki yang tidak tampak. Itu adalah riya. Hati-hati riya itu. Maka riya itu adalah ketika dilihat orang lain sama nggak dilihat sama orang lain, itu levelnya sama. Caranya gimana? Dia adalah terus bermujahadah di dalam hati kita, terus ngaji, terus belajar. Khawatir nih gitu bahasanya, kita masuk ke dalam area situ. Maka sangat disarankan, Ustadz Salim Afilah dari Jogja pernah menyampaikan, mencurigai hati. Curigai hati kita, kayak ini kurang ikhlas deh, ini kayak kurang ikhlas deh.
Jangan sampai kita berpikir udah ikhlas banget nih. Nah itu dalam artian kita sudah dalam posisi yang settle, dalam posisi udah kayak udah aman nih, udah ada orang soleh nih. Maka itu malah bisa jadi kayak teman-teman tadi yang ketika ikut berperang Hunain, udah confirm menang ini gitu. Jadi tidak waspada. Maka poin pentingnya adalah bahwa prinsip kita fala tuzakku anfusakum. Jangan jadikan diri kalian sebagai manusia suci. Merasa suci, merasa bersih itu malah jadi pertanyaan. Maka yuk muhasabah diri. Bahasanya adalah ini udah ikhlas belum ya? Udah berikhlas belum ya? Maka dimuhasabah diri. Poin penting adalah terus belajar Ibu dan yuk muhasabah diri. Sudah ikhlas belum? Poin paling gampang adalah bedainnya gini Bu, yang tidak tampak itu biasanya. Baik dipuji ataupun dicela orang lain, dia tidak berdampak sama sekali. Misalkan sholat, ketika sholat sendiri, khusyuknya sama ketika sholat di depan orang-orang. Maka itu udah di level tertinggi dari keikhlasan. Yang bisa jadi tampak sholatnya sama tampaknya, tetapi ketika hatinya rasanya sama aja, sama-sama khusyuknya, maka itu sudah insya Allah sudah aman. Wallahualam bishawab. Tanya Pak Ustadz, kalau sholat tasbih itu pelepas perisai juga, insya Allah bisa Bu. Jadi wasilah kebaikan. Ketika kita taubat, maka ada taubat diantaranya dengan sholat. Setiap kebaikan, innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Setiap kebaikan itu akan menghilangkan kekurangan baikan. Jadi kalau misalkan gini, dan diantaranya sholat tasbih, banyak sholat tasbih, sholat duha itu bisa menjadi pembuka perisai rizki. Atau yang spesifik adalah sholat hajat taubat. Itu yang paling spesifik secara langsung. Sholat tasbih juga sama, kita mensucikan Allah dan merasa diri kita kotor gitu ya, maka kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih-tasbih kita gitu kan di dalam sholat-sholat kita. Dan itu bisa jadi wasilah kebaikan juga untuk membuka perisai rizki. Ini gambar lebih besar daripada orang. Nggak tahu. Alam besok. Oke. Ustadz, saya belum dapat solusi dari persoalan 2 kali saya. Bahkan detox energi terus menerus. Apa ini perisai rezeki yang masih tebal? Baik. Husnudzon ini pastikan nomor satu. Bahwa sesungguhnya yang bisa mencap perisai rezeki dan sebagainya adalah diri kita sendiri. Maka kita tidak layak untuk mencap orang lain. Kamu kayak punya persoalan banyak. Kayak perisai rezekimu banyak. Oke, itu nggak boleh. Itu sama sekali tidak boleh. Maka kata Ustaz Nas apa? Ilmu ini akan ajaib ketika untuk bercermin diri. Ilmu magnet rezeki, biar putala dan sebagainya tidak bisa gunakan untuk mencerminkan orang lain. Ini nih cermin kamu, enggak. Dia hanya cermin untuk diri. Itu nomor satu. Yang kedua, persoalan saya 2 kali saya detox rezeki terus menerus gitu ya di Masya Allah ujiannya banyak gitu kan. Maka boleh sebenarnya mencurigai diri, kayak masih banyak yang perlu ditobatin. Bisa jadi iya, Ibu. Tapi kalau misalkan kita harus di posisi tengah-tengah Bu ya. Satu sisi kita berpikirin detox rezeki, di sisi lain kita juga berpikir ini adalah bungkus permen. Kalau kita berpikir detox rezeki terus, kita bisa jadi ngedon. Ya Allah, detoxnya banyak banget ya Allah, dosanya banyak banget ya. Bisa jadi kita merasa ya Allah galak banget ya. Tapi sisi lain kan Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang gitu kan. Rahmatnya itu lebih luas, rahmatnya Allah lebih luas daripada azabnya. Maka kita letakkan di sana juga ada sisi yang lain yaitu bungkus permen. Ya Allah, ujiannya banyak nih. Siap-siap dapat permen yang manis besar. Maka kita akan husnudzon. Kita akan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kaidah juga saya sering bilang kepada istri, "Mi, ya Allah, hidup kita kok enak terus tuh, Mi ya." Setelah nikah itu diberikan kemudahan, terus gabung bersama Ustaz Nasrullah. Masya Allah bisa ngaji bareng beliau, dimudahkan dari sisi rizkinya gitu kan. Maka satu sisi juga kita juga mikir, kenapa? Sayyidina Umar pernah menyampaikan, beliau itu ketika naik jalan, lewatin perjalanan gitu ya, melewatin jalan yang nanjak, beliau Masya Allah senyum. Ditanya kenapa kau tersenyum wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin? Aku meyakini setelah tanjakan ini pasti ada turunan. Nanti turunan lebih ringan perjalanannya. Gitu, Masya Allah. Dan ketika jalan nurun, itu kan semua orang bahagia. Tapi belum mendatarkan dirinya, memflatkan lagi gitu ya, menetralisir kebahagiaan itu dengan apa? Kalau kita menurun gitu, agak-agak gitu, agak biasa aja sih, nggak terlalu bahagia banget. Kenapa beliau yang meyakini? Nanti setelah turunan ada tanjakan biasanya. Maka kita akan menjadi manusia yang posisinya itu di tengah-tengah, tawasud gitu.
Jadi ketika bahagia nggak bahagia berlebihan gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi sedih juga nggak sedih banget karena kita meyakini di ujung kesedihan itu ada kebaikan. Di setelah kemudahan-kemudahan itu siap-siap kalau misalkan Allah berikan ujian. Harus posisi tengah-tengah. Kira-kira seperti itu Bu ya. Bisa jadi perisai rezeki, bisa jadi itu adalah bungkus permen yang Allah akan siapkan permen yang manisnya. Oh, alamiswab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa muliakan dan bahagiakan Ustadz besar keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa jadi, masya Allah, ini doa dari Bapak Ibu semuanya. Dan kemarin dapat, misalkan ada yang menyampaikan, wow Ustadz, baru ketemu kemarin live gitu. Sudah lama banget ketemu Ustadz secara online. Baru kali ini ketemu secara online gitu kan. Secara langsung bahagia gitu. Oh masya Allah ya. Semoga yang hadir di sini suatu saat punya kesempatan buat ya kita duduk bareng di pesantren ngaji di sini. Semoga pandemi segera berakhir dan bisa lebih leluasa gitu ya. Baik, mencurigai hati. Ya, betul. Hati sendiri, bukan hati orang lain. Izin saya Ustaz, silahkan. Tayyip. Cukup ya? Oke. Ada pertanyaan lagi terakhir. Kita jam 5. Oke. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Katanya menikah itu pembuka 1001 pintu rizki. Tapi kenapa ya semenjak kami menikah suami malah jadi nggak ada kerjaan. Sudah ikhtiar hampir 2 tahun ini belum ada hasilnya. Nah, apa yang harus kami lakukan? Jazakillah Ustadz. Baik. Pertama Ibu yang harus lakukan adalah bersabar. Wasta'inu bis sabri was sholat. Setelah sabar, sholat. Maka kita meyakini Allah sedang menguji dulu nih, tester pada kita. Maka ibu yakinlah bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib pada kita semuanya. Apalagi yang sudah menikah tuh, Allah yang ngasih rezekinya. Kalaupun misalkan hari ini Allah tahan sebentar gitu kan, maka Allah sedang menyiapkan rezeki yang sangat besar. Satu analogi dari guru kami menceritakan, Pak, ketika itu ada orang kurang baik gitu ya. Orang kurang baik kok dapat rezekinya cepat gampang gitu kan. Tapi kalau ada orang baik kok lama gitu. Belum menganalogikannya gini. Analoginya gini. Misalkan Bapak Ibu sedang di warung. Nah, saat di warung qadarullah datang pengamen gitu. Nah, pengamennya qadarullah adalah bencong. Ustaz Mas kan sering ceritain bencong. Kalau saya belum ketemu bencong, astagfirullahaladzim gitu kan. Agak gimana rasanya gitu ya. Apa yang kita lakukan biar segera bisa meninggalkan orang bencong ini segera pergi? Apa yang kita lakukan? Segera kasih uangnya. Untuk apa? Biar dia segera bisa pergi. Gitu kan biasanya. Nah, itu rezekinya cepat. Ini kan bencong, kerjanya kayak gitu. Suaranya udah ceprek-ceprek. Tapi kita kenapa rezekinya cepat? Iya, dikasih berapa? Mungkin 1.000 kah? Mungkin 500 perak kah? Biar dia cepat pergi. Tapi ada juga nih, misalkan nih, Bapak Ibu lagi sedang makan gitu kan, ternyata pengamennya itu seperti Mahir Zain. Atau misalkan dia pengamennya suaranya keren, kayak Fadli Padi gitu misalkan. Suaranya indah banget gitu kan. Wih, jreng. Kira-kira kita akan segera ngasih uang kepada orang itu atau enggak? Enggak, tungguin satu lagu. Kalau bisa satu album. Masya Allah Mahir Zain, bagus banget ini suaranya gitu. Wajahnya juga ganteng. Ditahan. Loh ini kan orang baik, ya kenapa ditahan? Kenapa? Karena nanti biasanya kita akan berikannya jauh lebih banyak. Kalau misalkan tadi ngasih 500 perak bagi yang bencong tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan suaranya bagus, bahkan kita minta request lagu gitu kan, saking indahnya lagu beliau gitu. Tapi kan lama jadi Ustadz nyanyinya iya. Tapi kan akan nggak mungkin dikasih 500 perak kan? Bisa jadi yang keluar ada 100.000 gitu. Hanya nunggu waktu saja gitu. Maka poinnya adalah yuk husnudzon sama Allah gitu. Kalau ibu misalkan gini, kalau misalkan bungkus permennya itu besar, siap-siap Bu, permennya juga besar. Yang kita lakukan apa? Kita memantaskan diri untuk mendapatkan permennya. Jangan sampai gara-gara kita seudon sama Allah, Allah cuma kasih bungkusnya, tidak dikasih permennya. Dikasih ujian dikit juga, sudah seudon gitu kan. Maka hati-hati. Apa yang dilakukan sekarang? 1, sholat, sabar, dan husnudzon. Perbanyak sholatnya dan husnudon sama Allah. Ya Allah, Engkau akan siapkan permen yang besar ya Allah. Kenapa? Ujiannya besar dan sesuai dengan ujian kita masing-masing. Gitu ya. Insya Allah, Masya Allah mencuri hati sendiri. Siap, Insya Allah. Itu mungkin cukup, Farhad. Oke, ini terakhir gimana caranya untuk sholat hajat dan sholat taubat? Sholat hajat dan taubat ini sama seperti sholat qiyamul lail yang lain ibu, atau sholat ba'diyah atau qobliyah yang 2 rakaat itu. Cuman diniatkan ya Allah, kau niat sholat taubat lillahi ta'ala Allahu Akbar. Hanya berbeda di niat. Apakah niat harus pakai bahasa Arab? Tidak. Ibu bisa mengucapkan Allahu Akbar, saya niat untuk sholat hajat.
Nanti udah kebayang kan, biasa kalau niat kan dalam hati, tidak dilisankan. Hajatnya apa, itu biasanya akan terucap sendiri gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin disampaikan. Oh ini ada yang ada. Baik, cukup. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Kalaupun misalkan hari ini Allah uji kita dengan berbagai ujian yang ada, maka husnudzonlah bisa jadi pertama kita mencurigai hati kita, bisa jadi ada perisai rizki. Tapi di sisi lain juga kita menhusnudzon sama Allah, bisa jadi Allah ingin menitipkan kebaikan yang besar bagi kita semuanya. Mohon maaf ketika semua pertanyaan tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.